Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sistem reproduksi manusia. Terakhir pekan kemarin kita sudah membahas tentang alat reproduksi pada perempuan. Kita review, jadi di bagian dalam secara anatomi alat reproduksi pada perempuan itu ada ovarium, yang sepasang jumlahnya, lalu selanjutnya ada oviduk, saluran reproduksi atau saluran telur, dan ada rahim, rongga rahim, dinding rahim, lalu ada leher rahim, serviks. Nah, kemarin kita telah mempelajari bahwa ovarium ini berfungsi seperti testis pada laki-laki, yaitu berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin. Kalau testis menghasilkan sel kelamin jantan, sperma. Kalau ovarium menghasilkan sel kelamin betina atau ovum. Nah, selanjutnya ada oviduk atau saluran telur yang menjadi tempat dilewatinya ovarium menuju rahim. Lalu rahim ini tempat perkembangan embrio hingga menjadi janin dan bayi yang siap lahir. Jadi seperti itu. Nah, sekarang mengenai oviduk itu sendiri. Jadi oviduk itu sendiri saluran tempat lewatnya ovum menuju rahim. Nah, selain tempat lewat, oviduk itu juga tempat bertemunya antara sperma dengan ovum. Jadi ketika sperma bertemu dengan ovum, lokasinya itu di oviduk atau saluran reproduksi. Nah, di situ nanti akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi pembuahan yang terjadi itu nanti akan menghasilkan zigot. Nah, itu semua terjadi di oviduk, ya. Nah, zigot yang terbentuk seumpama berhasil terfertilisasi ovumnya akan bergerak menuju rahim, berkembang menjadi embrio hingga menjadi janin selama 9 bulan. Jadi di oviduk ini terdapat gerakan peristaltik yang disebabkan adanya vili atau rambut halus, yang itu nanti bisa menggerakkan ovum atau zigot menuju rahim, gitu ya. Lalu selanjutnya rahim. Jadi rahim ini tempat berkembangnya embrio. Zigot yang terbentuk di oviduk berkembang, membelah, selanjutnya mengarah ke rahim dan menjadi embrio yang menempel di dinding rahim. Jadi uterus atau rahim hanya dimiliki oleh perempuan, laki-laki tidak punya rahim. Keistimewaan rahim ini adalah di situ tempat berkembangnya embrio. Jadi di dinding rahim itu terdapat banyak pembuluh darah. Sehingga ketika embrio nanti berkembang, maka embrio itu nanti terkoneksi melalui plasenta ke dinding rahim, di mana melalui pembuluh darah itu nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin itu disalurkan dari sang ibu ke janinnya yang ada di dalam rahim. Nah, kelebihan rahim yang lainnya adalah rahim itu rongganya bisa mengembang hingga 500 kali dari semula ketika hamil. Nah, selanjutnya ada leher rahim sebenarnya. Nah, singkat saja, kalau leher rahim ini jalan keluar ketika bayi akan dilahirkan. Selanjutnya ada vagina atau alat reproduksi bagian luar
Di sini tempat pertama sperma masuk menuju oviduct. Nah, ya, kalau di list maka organ kelamin luar dari wanita adalah sebagai berikut: ada klitoris, ada vulva, ada lubang saluran kencing, ada lubang vagina, dan ada fundus. Kita lanjut ya. Pembentukan sel kelamin. Jadi pembentukan sel kelamin ini disebut dengan gametogenesis. Gamet itu nama ilmiah dari sel kelamin, sedangkan genesis itu adalah nama ilmiah dari proses pembentukan. Jadi gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin. Nah, gamet itu ada dua. Yang pertama adalah gamet jantan, sel kelamin jantan yaitu sperma. Yang kedua adalah gamet betina atau sel kelamin betina yaitu ovum. Jadi gametogenesis itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis, proses pembentukan sperma, dan oogenesis, proses pembentukan ovum. Nah, jadi yang pertama proses pembentukan sperma, spermatogenesis. Nah, skemanya seperti yang tampil ini. Yang pertama ada spermatogonium, bisa dikatakan bakal dari sperma, yang sifatnya diploid, intinya 2N, berinti 2N. Lalu spermatogonium ini membelah secara mitosis. Jadi pembelahan secara mitosis berarti pembelahan itu menghasilkan dua sel baru dengan jumlah inti sel yang sama, 2N-nya. Jadi ketika spermatogonium itu diploid, maka spermatosit primer hasil dari pembelahan mitosis itu juga diploid atau berinti 2N, seperti itu. Jadi ini sebenarnya ada dua hasilnya, tetapi hanya ditampilkan satu dalam skema ini. Nah, satu ini adalah spermatosit primer. Nah, setelah terbentuk spermatosit primer, maka akan mengalami pembelahan lagi, namun pembelahannya bukan pembelahan mitosis, tapi pembelahan meiosis. Menjadi apa? Spermatosit sekunder. Nah, pembelahan meiosis berbeda dengan pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel baru yang jumlah inti selnya setengah dari jumlah inti sel awalnya. Jadi ketika spermatosit primer memiliki inti 2N, maka spermatosit sekunder hasil pembelahannya memiliki inti N, hanya N saja. Sehingga di sini disebutkan bahwa spermatosit sekunder itu adalah haploid. Nah, selanjutnya itu adalah meiosis pertama. Selanjutnya ada pembelahan meiosis yang kedua, dari spermatosit sekunder membentuk spermatid. Nah, prosesnya juga sama, yaitu melalui pembelahan meiosis. Nah, jadi yang dibentuk juga haploid, ya, N saja. Nah, spermatid ini bisa dikatakan sebagai sperma muda. Nah, sperma muda ini nanti akan berkembang menjadi sperma dewasa, yang tampilan gambarnya seperti ini. Nah, semua proses itu terbentuk di testis, tempat produksi sperma. Dalam spermatogenesis, proses pembentukan sperma ini selain proses mitosis dan meiosis, proses ini dibantu oleh hormon. Jadi
di awal sebelumnya telah disampaikan testis itu selain menghasilkan sperma juga menghasilkan hormon. Jadi hormon yang dihasilkan oleh testis itu adalah hormon testosteron. Nah, hormon testosteron tersebut bekerja membantu keberlangsungan proses pembentukan sperma. Nah, sebenarnya selain hormon testosteron terdapat hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan juga hormon LH, luteinizing hormone. Jadi ada dua hormon yang lainnya. Yang pertama FSH, follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone berfungsi dalam fase-fase awal. Jadi bagian atas skema ini berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma, FSH. Lalu hormon LH, luteinizing hormone, adalah hormon yang berfungsi untuk menstimulasi dikeluarkannya hormon testosteron. Jadi hormon LH ini semacam penengah yang fungsinya supaya hormon testosteron itu keluar. Jadi tidak secara langsung bekerja dalam membantu proses spermatogenesis, tapi bekerja untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, ketika hormon testosteron diekskresikan, maka nanti hormon testosteron tersebut akan membantu perkembangan sperma, seperti itu ya, dari spermatid ke sperma yang dewasa. Nah, urutannya kalau pada spermatogenesis, hormon yang bekerja yang pertama adalah FSH, lalu hormon yang kedua bekerja adalah LH, dan yang terakhir yang ketiga adalah hormon testosteron. Nah, itu spermatogenesis. Nah, selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum. Skema dari oogenesis hampir sama dengan skema dari spermatogenesis. Jadi yang pertama ada bakal sperma yang disebut dengan oogonium, sifatnya diploid atau 2N intinya. Lalu selanjutnya mengalami pembelahan mitosis. Yang pertama menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini sifatnya diploid juga, 2N intinya. Lalu setelah tahapan ini mengalami pembelahan meiosis primer. Meiosis pertama membentuk oosit sekunder. Jadi meiosis yang pertama terjadi membentuk oosit sekunder, di mana oosit sekunder ini sifatnya di haploid N. Nah, perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis di sini. Jadi, selama pembelahan meiosis, maka kalau pada oogenesis satu hasil dari pembelahan, satu sel hasil pembelahan itu menjadi badan polar, sedangkan yang menjadi oosit itu hanya satu. Kalau pada spermatogenesis itu dua-duanya menjadi spermatosit sekunder atau dua-duanya menjadi spermatid. Tapi kalau pada oogenesis hanya satu saja yang menjadi oosit. Hanya satu saja yang menjadi ootit. Nah, itu ya. Meiosis kedua lalu menjadi ootit dan satu sel hasil pembelahan lainnya menjadi badan polar yang sekunder. Yang kedua. Nah, ootit inilah yang nanti akan berkembang menjadi ovum yang matang atau dewasa, haploid, sifatnya haploid. Persamaan antara oogenesis dengan spermatogenesis adalah sama-sama dibantu oleh hormon selama proses berlangsung. Jadi hormon
yang bekerja pada oogenesis ini berbeda dengan spermatogenesis. Apa saja hormonnya? Hormonnya adalah yang pertama FSH, follicle stimulating hormone. Yang kedua adalah hormon LH, luteinizing hormone. Lalu yang ketiga adalah mohon maaf ya. Yang kedua itu estrogen dulu. Lalu yang ketiga adalah LH, luteinizing hormone. Nah, karena ini penting, mari kita simak. Saya siapkan dulu pakai notepad. Nah, di sini ya, pakai notepad. Pakai notepad. Oh, sebentar ya. Pakai notepad. Saya siapkan notepadnya dulu. Oke. Sudah kelihatan ya. Notepad. Ya. Jadi gini ya notepad. Jadi kalau pada spermatogenesis hormon yang pertama adalah hormon FSH. Namanya kependekan dari follicle stimulating hormone. Hormon yang kedua adalah hormon LH, luteinizing hormone. Hormon yang ketiga adalah hormon testosteron. Jadi di sini LH berfungsi menstimulasi sekresi testosteron. Sedangkan FSH berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma. Pembentukan sperma. Sedangkan testosteron berfungsi untuk perkembangan sperma. Nah, urutan kalau pada oogenesis itu berbeda bila dibandingkan pada spermatogenesis. Jadi yang pertama itu FSH sama. Yang kedua itu bukan LH kalau oogenesis. Yang kedua itu adalah estrogen. Yang ketiga baru LH. Jadi FSH ini fungsinya sama, merangsang pertumbuhan folikel ya. Jadi merangsang pertumbuhan folikel di sel ovum. Sedangkan estrogen merangsang sekresi LH. Lalu selanjutnya LH itu fungsinya untuk merangsang perkembangan ovum. Pematangan cocoknya. Pematangan ovum. Nah, jadi urutan di FSH dengan urutan di LH itu, urutan di oogenesis dengan spermatogenesis itu berbeda. Kalau pada spermatogenesis, LH-nya itu malah menstimulasi dikeluarkannya testosteron.
kalau pada ookinesis LH-nya itu malah yang merangsang pematangan ovum, malah estrogennya yang merangsang sekresi LH. Nah, selanjutnya ada lagi perbedaan. Jadi kalau pada oogenesis ada hormon lainnya namanya progesteron. Jadi hormon progesteron ini berfungsi berlawanan dengan hormon FSH dan LH. Jadi fungsinya malah menghambat ya. Menghambat FSH dan LH. Jadi kalau di siklus menstruasi, progesteron ini ada di fase-fase setelah menstruasi. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ke slide ya, ovulasi. Nah, ada proses yang disebut dengan ovulasi, yaitu proses keluarnya ovum dari ovarium. Jadi nanti di sekitar atau di kulit atau di bagian luar dari ovarium itu akan terbentuk folikel-folikel. Nah, folikel tersebut nanti bisa mengeluarkan ovum. Prosesnya disebut dengan ovulasi. Ovum yang sudah keluar nanti akan masuk ke tuba falopi, ya, bergerak menuju mana? Menuju rahim. Nah, bersamaan dengan proses tersebut, dinding rahim itu akan menebal, ya, menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Bagaimana ketika ovumnya tidak ketemu dengan sperma? Maka nanti ovum itu akan dikeluarkan ketika menstruasi. Jadi penebalan dinding dari rahim yang sudah terjadi itu ketika menstruasi, dinding rahim yang tebal itu akan meluruh. Jadi darahnya keluar bersama dengan ovum. Nah, di sini garis bawah yang menjadi poin penting itu adalah bahwa ketika proses ovulasi, proses diproduksinya ovum, itu dinding rahim itu juga menebal. Dan itu berkala setiap bulan. Seperti itu ya. Berkala setiap bulan. Ketika nanti ovumnya ketemu dengan sperma, terfertilisasi menjadi zigot, maka nanti dinding rahim yang tebal itu sudah siap untuk terkoneksi ke embrio. Tapi kalau nanti ovumnya tidak ketemu dengan sperma, maka ovumnya keluar, dinding rahimnya yang tebal itu meluruh ketika menstruasi. Jadi itu ya. Nah, fertilisasi atau proses pembuahan. Tadi sudah saya singgung sebenarnya. Jadi fertilisasi atau proses pembuahan adalah proses peleburan antara sperma dengan sel telur atau ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Nah, di sini kita bisa mendapat poin lainnya gitu ya, bahwa selama masa menstruasi itu kan dinding rahimnya meluruh dan ovumnya keluar yang tidak dibuahi. Nah, ovum yang tidak dibuahi itu ovum yang sudah matang dan tidak dibuahi kan, yang keluar itu. Nah, oleh karena itu fase-fase sebelum menstruasi, beberapa hari sebelum menstruasi itu adalah fase-fase wanita
dengan kondisi sel telur yang sangat matang, gitu ya. Kondisi sel telur yang sangat matang atau fase-fase yang sangat subur. Nah, itu poin lain yang bisa ditarik, gitu ya. Sedangkan setelah menstruasi itu fase di mana masih pembentukan folikel di dinding ovarium. Jadi gitu ya. Setelah menstruasi, setelah selesai itu baru produksi folikel lagi. Jadi di ovarium ada folikelnya, tempat awal bakal ovum dibentuk. Nah, nanti di situ nanti baru muncul pada saat setelah menstruasi. Jadi saat-saat tidak subur itu setelah menstruasi. Nah, kehamilan ini ya. Jadi ini kehamilan setelah proses fertilisasi itu nanti tahap perkembangan embrio. Jadi dalam tahap itu ya proses kehamilan seorang wanita. Tahapannya sebenarnya ada tahapan. Di sini enggak muncul ya tahapannya. Tahap-tahap perkembangan embrio. Tahap-tahap perkembangan embrio. Saya tampilkan dulu gambarnya ya. Tahap-tahap perkembangan embrio. Tahap-tahap perkembangan embrio. Tahap perkembangan embrio. Ini saya siapkan dulu, saya tampilkan nanti. Pada proses kehamilan itu ada tahapan perkembangan embrio dari zigot hingga bayi atau janin yang siap lahir. Seperti itu ya. Bentar, saya siapkan dulu. Oke. Oke. Sudah tampil ya. Jadi gambar ini adalah tahapan perkembangan embrio. Ketika fertilisasi, peleburan antara sperma dengan ovum itu membentuk satu sel zigot. Nah, satu sel zigot tersebut akan membelah menjadi 4. 4 membelah lagi menjadi 8. Lalu kelipatan 4 seterusnya menjadi berbentuk bola yang disusun atas sel-sel. Nah, bola tersebut dinamakan morula. Jadi fase ini disebut dengan morula. Ya, disebut dengan morula. Lalu selanjutnya dari fase morula, bola pejal tersusun dengan sel itu beralih ke fase blastula. Di fase blastula ini, bola pejal tadi akan membentuk rongga di tengahnya. Nah, dari fase blastula nanti akan membentuk gastrula atau fase di mana terjadi lipatan-lipatan. Nah, lipatan-lipatan itu ada 3. Yang pertama endoderm, exoderm, dan mesoderm. Nah, lipatan tersebut ada lipatan yang nanti menjadi saraf, nerve. Ada lipatan yang nanti jadi antara 3 lipatan itu ada lipatan yang menjadi saraf.
ada lipatan yang menjadi blood vessel atau sistem peredaran darah, pembuluh darah, ada yang jadi tulang, ada yang jadi otot, dan sebagainya. Jadi fase gastrula ini fase lipatan di mana 3 lipatan itu endoderm, exoderm, mesoderm masing-masing nanti akan berkembang menjadi organ-organ tubuh manusia secara sempurna. Itu masuk fase gastrula. Lalu selanjutnya dari fase gastrula itu nanti akan mengalami perkembangan lebih lanjut fase morfogenesis, ya, morfologi umum, bagian atas, bagian bawah, dan seterusnya. Nah, di fase ini embrio sudah memiliki jantung, seperti itu ya, sudah memiliki jantung, sistem peredaran darah. Lalu selanjutnya berkembang melalui fase organogenesis. Di fase organogenesis ini terjadi pembentukan organ, terjadi pembentukan mata, terjadi pembentukan kaki, pembentukan tangan, pembentukan telinga, tulang ekor, tulang punggung, dan sebagainya. Seperti itu ya. Lalu berkembang embrio tersebut menjadi lebih sempurna. Nanti embrio tersebut akan membentuk sistem pelindung selaput, di mana nanti kita kenal itu ada plasenta atau ari-ari, lalu ada air ketuban dan selaput pembungkus air ketuban. Nah, ketika telah terbentuk selaput, lalu plasenta, terus setelah ada air ketubannya, maka embrio tersebut lebih tahan terhadap guncangan. Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa ambil poin penting kenapa kok di fase-fase awal dari kehamilan itu seorang wanita mudah mengalami keguguran, karena memang belum terbentuk secara sempurna pelindung selaput pelindung, dan juga cairan ketubannya tersebut belum terbentuk secara sempurna. Tidak ada yang melindungi embrio atau janin dari goncangan. Oleh karena itu di awal-awal wanita yang hamil biasanya tidak diperkenakan untuk beraktivitas terlalu berat. Tapi beda halnya ketika sudah sampai ke bulan keempat, ya, bulan keempat, bulan kelima, keenam, maka wanita hamil biasanya dituntut untuk lebih aktif bergerak supaya membantu dalam proses kelahiran dari bayinya, seperti itu. Nah, ini berkembang terus hingga 36 minggu normalnya, atau 9 bulan, dan bayi tersebut lahir. Jadi itu adalah fase-fase kehamilan, fase-fase kehamilan ya. Atau tahap perkembangan embrio. Kita kembali lagi ke slide. Jadi di slide ini ditunjukkan fase-fasenya. Di usia 6 minggu embrio berukuran 1,5 cm, otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Usia 8 minggu embrio berubah menjadi janin. Usia 8 minggu berarti usia 2 bulan. Nah, embrio sudah menjadi janin.
Setelah usia kehamilan menjadi 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Nah, ini tahapannya. Nah, untuk gambar yang pertama ini, hal penting yang yang perlu diketahui bahwa hari pertama ketika bertemunya sperma dengan ovum itu sudah terjadi fertilisasi, sudah bisa terbentuk zigot di hari pertama berhubungan, seperti itu ya. Ketika diketahui sebulan berikutnya, maka itu sudah terbentuk embrio ya. Jadi ketika 1 bulan sudah berlalu, lalu baru diketahui, maka saat mengetahui kehamilan itu embrio sudah terbentuk. Nah, ini poin pentingnya ya. Dan hari pertama pertemuan antara sperma dengan ovum itu juga sudah terbentuk zigot. Sudah terbentuk, sudah mengalami proses fertilisasi. Bila memang prosesnya sempurna, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah bayi kembar. Kalau bayi kembar ini bisa terjadi karena 2 sperma masing-masing membuahi 2 ovum, sehingga terbentuk 2 zigot. Dan 2 zigot tersebut nanti menempel di dinding rahim. Jadi di dinding rahim terdapat 2 janin dan lahir bayi yang kembar. Nah, bila ada kasus 5 bayi kembar, maka otomatis itu 5 sperma membuahi 5 ovum menjadi 5 zigot, dan 5 zigot tersebut nempel di dinding rahim. Itu bayi kembar. Ini proses menstruasi. Sebelumnya sudah saya sebut ya. Bila ovum yang sudah matang tidak dibuahi, maka dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh. Lalu ovum dikeluarkan ketika menstruasi. Lalu selanjutnya ya, penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Jadi penyakit pada sistem reproduksi yang pertama, gonore. Jadi penyakit ini menyebabkan kencing nanah pada penderitanya. Penyebabnya adalah bakteri. Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Nah, penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi berhubungan seksual secara bebas itu bisa berakibat pada penularan penyakit gonore. Oleh karena itu, kita sebagai santri dengan mengetahui keilmuan ini, maka diharapkan ya kita bisa kelak menjaga diri dari akibat buruk ya berhubungan bebas ya, seks bebas. Seperti itu. Nah, penyakit gonore ini itu radang pada uretra. Uretra itu adalah saluran kencing yang juga saluran keluar sperma di penis. Nah, itu mengalami radang, lalu diserang bakteri radang dan keluar nanah saat kencing. Nah, bakterinya bisa menjalar ke mata, ke persendian, lalu ke selaput otak. Bisa juga menjalar ke testis sehingga menyebabkan kemandulan. Itu penyakit yang pertama. Penyakit kedua, sifilis. Penyakit sifilis penyebabnya adalah bakteri.
Treponema pallidum. Sama dengan penyakit gonore, penyebabnya juga bakteri. Penularannya melalui hubungan seksual. Lagi-lagi penyebabnya sama juga. Oleh karena itu, sekali lagi sesuai dengan judul babnya, reproduksi. Jadi ini digunakan untuk orang yang sudah menikah dan ingin menghasilkan keturunan, ya. Jadi gunakan hanya untuk sesuai dengan judul babnya, yaitu reproduksi. Jadi bukan digunakan untuk kesenangan dan berhubungan bebas, karena ada akibat negatif bila melakukan hubungan seks bebas. Kena bakteri, kena penyakit sifilis, kena penyakit gonore. Penyakit sifilis ini muncul ruam-ruam gejalanya di seluruh badan. Lalu selanjutnya muncul bisul di kelamin. Lalu selanjutnya kalau mencapai pembuluh darah, maka bakterinya bisa menyebar ke seluruh tubuh lewat aliran darah. Kalau mencapai jantung, melumpuhkan jantung. Kalau mencapai otak, bisa melumpuhkan otak, melumpuhkan saraf. Nah, selanjutnya penyakit herpes. Penyakit herpes disebabkan oleh virus. Sama penyebabnya hubungan seksual. Akibat dari virus tersebut, gangguan pada organ reproduksi, lalu selanjutnya kulit, ya, gatal-gatal kulit, luka di kulit, lalu selanjutnya menyebabkan kanker rahim. Jadi ada namanya serviks di organ reproduksi wanita, itu leher rahim. Nah, ada namanya kanker serviks, kanker leher rahim. Kanker serviks ini disebabkan oleh virus herpes, gitu ya. Dan virus itu nyebar ketika berhubungan seksual. Nah, ketika ada public figure misalkan yang meninggal karena kanker serviks, maka saya rasa itu sudah tidak bisa menjadi public figure lagi karena mencontohkan hal yang buruk. Nah, seperti itu ya. Karena kalau sudah ketahuan penyakitnya kanker serviks, kanker mulut rahim, maka diketahui penyebabnya adalah virus herpes dan diketahui bahwa penyebabnya adalah hubungan seksual secara bebas. Begitu ya. Itu herpes. Lalu selanjutnya keputihan. Nah, kalau keputihan ini penyebabnya jamur. Kenapa kok bisa berjamur? Kenapa kok bisa ada parasit? Ya, ini hanya ada pada wanita. Karena kurang menjaga kebersihan. Jadi keputihan itu karena kurang menjaga kebersihan. Sehingga parasit seperti jamur, protozoa, bakteri itu akan bersarang di organ reproduksi, menyebabkan keputihan. Nah, keputihan ini bisa menghalangi pertemuan antara sperma dengan ovum. Oleh karena itu ada beberapa yang karena keputihan itu tidak bisa menghasilkan keturunan dalam jangka waktu yang cukup lama. Gitu ya. Lalu selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang paling terkenal, ya. Jadi bahkan ada perayaannya kan, setiap tahun kalau tidak salah. Nah, penyebabnya adalah virus HIV. Jadi AIDS itu adalah nama penyakitnya, Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV itu adalah nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa karena berhubungan seksual secara bebas, atau bisa karena penularan melalui jarum suntik ketika menggunakan narkoba secara berganti-gantian. Naudzubillah.
Nah, yang diserang virus ini berbeda dengan penyakit-penyakit yang sebelumnya saya sebut tadi. Yang diserang virus ini adalah antibodi tubuh, imun tubuh. Jadi manusia punya imun tubuh yang disebut dengan sel darah putih. Nah, itu yang diserang. Ya. Nah, jadi sel darah putih yang biasanya kalau kita luka bisa sembuh sendiri, kering sendiri, itu kalau sudah lumpuh karena kena virus HIV, maka lukanya tidak bisa kering, tidak bisa sembuh. Kalau ada peradangan di organ dalam, maka juga tidak bisa sembuh. Sehingga pintu penghalang atau pengaman penyakit yang berupa imun tubuh itu akan akan rusak gitu. Pintu penghalangnya rusak, maka penyakit-penyakit itu bisa masuk. Penyakit-penyakit itu bisa masuk ketika pintu pengamannya rusak gitu ya. Nah, yang rusak itu virus HIV. Gitu ya. Nah, ini tingkat pertumbuhan populasi. Oke. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu materinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.